dalam babul fikih juga saya mendengar istilah yang dinamakan istidrak. Apa sih makna istidrak tersebut, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu yang disunatkan ketika saat kita buang air kecil atau ketika kencing, yaitu berdehem. Tapi berdehem yang benar, bukan berdehem yang tidak memberikan faedah, yang tidak memberikan suatu tujuan untuk mengeluarkan atau mendorong sisa-sisa kencing yang belum keluar. Karena memang tujuan berdehem sehingga disunatkan berdehem tersebut adalah untuk mendorong atau satu usaha untuk mengeluarkan sisa kencing yang belum keluar. Jangan sampai ketika kita berwudu masih ada yang keluar. Ketika kita sholat, biasanya di dalam rukuk atau di dalam sujud ada yang keluar. Nah, ini disebabkan karena tadi terlalu terburu-buru mensucikan kemihnya. Maka di dalam persoalan ini juga para ulama menerangkan harus adanya istibrak. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunat istibrak. Istibrak itu adalah memberikan jeda, memberikan jarak, memberikan suatu waktu. Jadi jangan selesai kita buang air kecil, jangan langsung disucikan. Maka jarak daripada setelah buang air kecil tersebut dengan mensucikan, maka jarak tersebut, kekosongan waktu itu ataupun waktu yang kita berikan tidak langsung untuk kita sucikan kemihnya, itu dinamakan istibrak. Di dalam persoalan buang air kecil ada istibrak. Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanazzahu minal bauli fa inna ammatal azabi minhu. Sucikan olehmu daripada kemih. Ada yang sucikan dengan benar. Olehmu daripada kemih, fa inna ammatal adab, maka sesungguhnya banyak manusia yang diazab oleh Allah di dalam kubur, disiksa di dalam kubur disebabkan karena tidak ada istibrak, disebabkan karena tidak benar mensucikan kemihnya, karena terlalu terburu-buru mensucikan, tidak melakukan hal-hal yang disunatkan. Karena penting, kecuali memang yang normal ketika saat mereka selesai daripada kencingnya maka keluar semuanya kencingnya, dan ketika setelah disucikan tidak ada lagi yang keluar. Kalau memang masih normal seperti itu, maka sunat istibrak. Maka oleh karena demikian dijelaskan oleh Syekh Ibnu Hajar dalam kitab Minhajul Qawi. Tadi beliau mengatakan lakin ikhtara jam'un wujubahu. Jadi kebanyakan para ulama memilih akan wajibnya istibrak. Jadi banyak ulama mengatakan wajib istibrak. Jadi jangan langsung mensucikan, lakukan yang disunatkan, berdehemkan atau mengurut-ngurut perut atau mengurut-ngurut kemaluan atau menggerak-gerakkan tubuh. Ada yang sebahagian kadang harus berdiri dulu. Dengan menggerak-gerakkan tubuhnya biar semua sisa-sisa kencingnya keluar. Jadi tidak ada lagi yang keluar nanti di dalam solat ataupun setelah wudu, yang sehingga dapat membatalkan solat atau dapat membatalkan wudu kita. Maka oleh karena demikian dikatakan oleh Imam Khatib Asy-Syarbaini dalam kitab Al-Iqna tentang menyangkut hadis ini, hadis tanazzahu minal bauli fa innal ammatal azabi minhu, menyangkut dengan hadis tersebut beliau mengatakan dalam kitab Al-Iqna,
wa yuhmalu al-hadis ala ma idza tahaqqaqa aw ghalaba ala dhannihi bi muqtada 'adatihi annahu in lam yastabrik kharaja minhu syai'un. Jadi bila mengatakan ditanggungkan hadis ini di atas sesuatu apabila yakin dia atau zan, kebiasaan zan dia, dihukumkan ada kebiasaan, dihukumkan menurut kebiasaan bahwa sesungguhnya kalau dia tidak beristibrah, kalau tidak memberikan jedah ataupun melakukan hal-hal yang sunat ketika buang air kecil, kharaja minhu syai'un, ada yang keluar, ada sesuatu yang keluar, maka kalau kondisinya seperti ini wajib istibrah. Jadi tidak boleh langsung mensucikan kemihnya. Jadi kalau langsung dia sucikan kemihnya, masih ada yang keluar, maka dianggap ini tidak suci, dianggap bernajis, solatnya sia-sia, ibadahnya sia-sia. Nah, yang sehingga disebabkan karena tidak benar mensucikan kemihnya, tidak benar dalam mensucikan ketika dia buang air kecil, yang menyebabkan dia disiksa di dalam kubur. Karena menyangkut tidak sah ibadahnya, tidak sah solatnya dan ibadah-ibadah yang lain. Maka oleh karena demikian, persoalan mensucikan kemih itu bukan persoalan yang ringan, bukan persoalan yang patut kita remehkan, tapi ini adalah persoalan yang sangat perlu kita perhatikan, kita pahami dengan baik, termasuk istibrah. Yang masih normal sunat istibrah, tapi yang umumnya orang-orang yang sudah tua susah, kadang-kadang memang ketika buang air kecil masih selalu ada aja yang keluar, maka bagi mereka yang memang ada masalah di saluran kemih, maka wajib istibrah. Harus hati-hati. Yang kencing berdiri juga harus hati-hati. Maka oleh karena demikian perlu kita untuk memahami tentang masalah istibrah ini. Jadi ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan sunat. Wajibnya kalau tidak istibrah maka masih ada yang keluar, maka wajib istibrah. Tapi kalau memang ketika dia buang air kecil selesai semuanya keluar, habis semuanya keluar, maka sunat istibrah. Wallahu a'lam.